Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah, ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Khususnya nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat terus beribadah dan beramal soleh, mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah. Dengan terus berusaha dan istiqomah beribadah dan beramal soleh, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dalam kehidupan dunia hingga yaumil qiyamah nanti. Maka kita terus tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menunaikan ibadah dan amal soleh dengan niat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, berharap dapat terhindar dari siksanya yang sangat pedih. Pada kesempatan ceramah ini, saya penceramah akan menyampaikan judul keutamaan ibadah sosial. Sebagaimana landasan, marilah kita merenungkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36 yang berbunyi, sembahlah Allah dan janganlah kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya agar menyembah kepadanya semata dan tidak menyekutukannya. Karena sesungguhnya dialah yang maha pencipta, maha pemberi rizki, yang memberi nikmat, yang memberikan karunia kepada makhluk-makhluknya di setiap waktu dan keadaan. Selain itu, melalui ayat di atas, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia. Dari ke-10 perintah Allah pada ayat di atas, hanya satu yang berdimensi hablu minallah. Sementara 9 yang lain berkaitan dengan hablu minan nas. Artinya, Allah begitu memperhatikan ibadah sosial selain ibadah yang bersifat personal. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, dalam Al-Quran, kita lebih banyak mendapati ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah sosial dibandingkan ibadah personal. Dalam teks-teks fikih klasik, kita dapati 1 atau 2 bab ibadah personal, sementara bab-bab lainnya membahas ibadah sosial. Ibadah sosial yang banyak dibahas dalam ilmu fikih antara lain muamalah atau ekonomi dan sosial, munakahah perkawinan dan keluarga,
jinayah, hukum dan pidana, qada atau peradilan, imamah, kepemimpinan dan kemasyarakatan, dan lainnya. Dalam kitab-kitab hadis juga kita lihat bahwa bab ibadah personal lebih sedikit dibanding bab-bab ibadah sosial. Dari 20 jilid kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari, sebuah kitab hadis yang paling populer, hanya mengupas persoalan ibadah personal dalam 4 jilid. Sementara 16 jilid lainnya membahas tentang ibadah sosial. Demikian pula kitab-kitab lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa Islam tidak hanya berbicara dan mengatur soal-soal ibadah personal belaka, melainkan juga banyak membahas persoalan-persoalan sosial, memberi solusi dalam permasalahan yang dihadapi masyarakat. Imam Al-Ghazali mengungkapkan ibadah yang memberi manfaat yang luas lebih utama daripada ibadah yang membawa manfaat yang terbatas pada personal atau kelompok tertentu saja. Ibadah sosial seperti memberi kebahagiaan kepada orang lain atau meringankan beban dan kesulitan hidup orang lain memiliki keutamaan besar. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang biasa membantu hajat saudaranya, maka Allah akan senantiasa menolongnya dalam hajatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena itu jangan sampai kita hanya soleh secara personal tetapi gagal dalam membangun kesalehan sosial. Jika seseorang hanya berfokus kepada ibadah personal saja tanpa mempedulikan kondisi sosial, maka bisa jadi kesalehan personal akan sia-sia. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah dikatakan mukmin orang yang kenyang sementara tetangganya lapar sampai ke lambungnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pada surah An-Nisa 36 di atas terdapat 10 perintah Allah yang apabila dikerjakan maka seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang yang saleh. Pertama, tidak menyekutukan Allah. Ketika sholat kita baca inna sholati wa nusuki wa nahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kemudian kita tidak akan melakukan kemusyrikan, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lain. Kedua, berbuat baik kepada orang tua, yakni bapak dan ibu. Ditegaskan bahwa kesolehan seseorang itu bukan hanya diukur dari ibadah sholat saja, tetapi juga dilihat dari baktinya kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua memiliki beberapa keutamaan, di antara yang dapat menghilangkan kesulitan di dunia dan akhirat karena ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Ketiga, berbuat baik kepada kerabat dekat. Kerabat adalah orang yang paling dekat dengan kita, maka mereka harus dijaga dan diperhatikan. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Abu Tolha yang ingin menyedekahkan kebun kurma terbaik miliknya, saya berpandangan bahwa yang terbaik adalah engkau memberikan sedekahmu itu kepada kerabatmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Keempat, berbuat baik kepada anak yatim. Kelima, berbuat baik kepada orang-orang miskin. Keenam, berbuat baik kepada tetangga. Ketujuh, berbuat baik kepada teman sejawat. Kedelapan, berbuat baik kepada ibnu sabil. Kesembilan, berbuat baik kepada hamba sahaya. Dan itulah ceramah dari saya. Sekian, terima kasih. Syukran barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Jazakumullah khairan wa billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.